Soalnya pecahannya cuma di tes cap tes terus. So masuk gabung mana masuk tuh. Langsung Masuk coba Facebook. kalau kita coba kan live itu suaranya ini nggak ya nanti coba aku undang ya. Apa? Bagaimana? Bagaimana? Jil. Kayak di ruangan. Jil. Facebook belum masuk. Masuk. Coba Feb, Mbak coba terima dia ini Iya, ya suara. lagi mic. Coba bicara. Tes. Wah. Oh ini. Iya, bagaimana? Sama kan apa bagaimana? Iya. Ayo cak tuh. Iya, bagaimana? Suaranya. Cek. Bagaimana sekali? Sudah. Cek. Tes. Itu yang sekali. Coba. Yang Facebook yang bang. Tidak bunyi. Coba. Coba banyak sekali tuh. Boleh. Tidak kedengaran. Agak kecil ya. Kalau aku ngomong dari kesini nggak. Coba. Tidak apa-apa. Maksudnya ngomong ke depan kedengaran. Ya, kedengaran. Coba. Tes. Ya udah coba. Jadi hari ini Banyak nonton di ya. podcast Bung Biru kita live bersama Dedi untuk video kali bersama tim dari 2021. Cep. Kanata. Cep. Hai. Cep. Boleh masuk ya. Siapa tuh? Ya. Tidak. Boleh? Terus Jokowi masuknya. Kenapa ada Jokowi? Om Nasional sini. Dari Peru. Boleh. Berapa? 10 kali. Langsung Sterling. Kopi. Live-nya sama ya? Cuma belum. Ya. Pertanyaan netizen. Kamu baca. Anda jangan marah-marah. Jadi kalau ngomong kayak gitu dengar ya. Ya, boleh. Atau kita harus Ketik. Gini Kak, saling berhadapan atau harus lihat kamera. Sini. saling berhadapan begini. Oh, Kan? Oke. Sudah. Kalau saya ini baru lagi. Semuanya saya siap. Kasih kode kalau mau mulai. Saya siap semua ya. 3 menit nih, 3 menit. Oke. Semua itu. Belum. Cuma 3 menit lagi. Gimana? Sini Aja. Oke. Jadi sambil kita siap diskusi teknisnya, sebentar lagi kita akan live. 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Jadi aku yang host ya. Tulis juga Mau yang sama-sama. bersemangat menjadi Ya, Iya, jadi tulis yang bintang sama-sama. tamu. dari cabut. jauh dari Jakarta bintang tamu. Apa yang tahu ya? Kok pantau live? Ya segini, pantau. Tuh dia. Kok Facebook kok itu? Kabit orang. Shalom, Kabit. Kopi. Berapa menit lagi? 2. 5. Oke.
Biar nikah lagi. Atau yang mana? Begini. Apa? Oke. Nah, mungkin salah. Jadi nggak usah. Pas saya kan tidak sih kalau saya angkat. Jam 12.04. Lanjut. Oke. Oke, shalom dan selamat siang ya. Ya, langsung dari GMKI Cabang Palu, dari Tanjung Tada 1, langsung dari studio podcast Benang Biru. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Ada Kak Natalia Maudin, Kak Bendum ya, Bendahara Umum PP GMKI masa bakti 2018-2021. 2020 ya Kak? Ya, Nggak apa-apa sih. tamu masih jabatan nih. Nah, tamu kita ini apa ya, agak spesial sekali karena tamu perempuan pertama di podcast Benang Biru. Kayak martabak spesial. Kayak martabak spesial. Saat kita makan di SD. Makan martabak kita. Nah, lebih spesialnya lagi karena tamu kita ini jauh-jauh dari Jakarta. Langsung gak kayak demi syuting Iya. di Benang Biru. Jadi demi undangan yang Undangan. sangat spesial ini langsung terbang. Demi ke cabang Palu. Kak Nata itu langsung terbang kemarin ke sini. Tidak ada agenda apa sih di Palu? Agendanya agenda melayani rakyat sih sebenarnya. Ya. Oke. Dan juga mengambil bagian dengan GMKI Cabang Palu. Ya, begitu. Tidak pernah lupa. Jadi nanti 100 kali aku kesini, 100 kali pun aku akan kunjungi GMKI. Akhirnya ini apa karena jadi kayak ini sudah biasa di cabang Palu. Malah Sudah jadi kayak tuan rumah sendiri sebenarnya ya. kalau boleh sih sekalian aja kan. Ya, dapat tapi itu- jodoh di Palu gitu kan. Jauh sekali Ibu ya mencari jodoh sampai di cabang Palu. Tapi itu sih apa ya, seperti yang sering saya bilang, GMKI itu GMKI itu perjalanan mencari makna. Jadi nanti di GMKI kita ada kedekatan emosional pasti terbangun antara kita sama gerakan ini, antara kita lepas pribadi juga kayak Kanata dan cabang Ambon sudah pernah berproses pengurus pusat Jakarta. Hari ini bisa ke Palu, bisa jadi apa ya, kakak untuk kita gitu ya. Belum mulai kita udah ini ya. Itu udah Emosionalnya udah terbangun ya. sudah panjang ini ya. Oh ya, jadi teman-teman yang live di Instagram GMKI Cabang Palu, yang live juga di Facebook, Instagram GMKI Cabang Palu, atau yang ikut live di akun kita masing-masing, silakan ajukan pertanyaan untuk narasumber kita, pasti dijawab. Nah, sesuai temanya kita hari ini, perempuan dan organisasi. Nah, itu. Kayak ini ya Kak, seperti sebenarnya tema ini muncul dari tantangan kita hari ini, melihat bahwa perempuan hari ini punya banyak dilema ketika kita mau masuk di ruang-ruang publik. Karena tersendiri pasti mengalami kan. Tapi mungkin sebelum jauh kita ke ruang publik tadi yang dimaksud, Kakak mungkin boleh jelaskan perjalanan di GMKI sampai bisa ke pusat sampai di pekerjaan Kakak hari ini. Oke. Kalian perkenalan ya. Iya, sekalian perkenalan. Terima kasih, sama seperti yang tadi dibilang host, ini undangan yang sangat spesial ya, sangat spesial sekali bisa ada dengan teman-teman GMKI Palu. Saya rasa ini adalah hal yang sangat kreatif ya, anak-anak GMKI mendesain dan mulai untuk terjun ke dunia digital dalam hal konsep pemikiran gitu. Perkenalan dulu, sebenarnya kalau ini semua pasti teman-teman GMKI sudah kenal. Sering muncul ya. Iya, sering apa ya? Saya sebenarnya seorang perempuan yang biasa-biasa saja. Saya lahir dan besar sesuai kalau kita bicara tema ya di organisasi, tapi yang paling penting sebenarnya di GMKI. Karena saya merasa GMKI itu membentuk dan merubah banyak hal dalam perjalanan kehidupan sampai dengan saat ini. Ya, pasti. Tadi kayak Feby bilang sampai gimana perjalanan menemukan makna dari ber-GMKI, kemudian sampai juga sekarang kerja dan kembali ke Palu, dan juga ada dengan teman-teman GMKI Palu itu
itu apa ya, sebuah perjalanan yang panjang. Iya, kayak garis takdir sama juga garis Iya. takdir. Karena saya juga tidak menduga bahwa akan ada di sini. Oh, ada ini Kalau- ucapan Kak, 2 istri kami terbaik, Happy Sunday adik kecap dari kakak Sekum, Kak David. Oh, salam Happy Sunday Seku. Happy Sunday Bang Sekum. Kalau bergame KI sih besarnya di game KI cabang Ambon. Bang Ambon. Mapernya itu tahun 2000 berapa ya? 2010. Jadi kalau sekarang 10 tahun 10 yang lalu. tahun perjalanan panjang untuk sampai di titik ini. 10 tahun yang lalu, dan kayaknya waktu maper itu juga saya nggak tahu kalau ini game KI. Jadi saya disuruh pergi ngikut kegiatan kampus gitu kan, sebagai mahasiswa baru. Nah, sampai di situ ya udah maper, ikut dan berproses gitu. Kalau di game kayak kan kita kenal tuh jadi yang maper itu banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, dan sedikit yang berkomitmen sampai selesai. Dan pada akhirnya awalnya saya cuma coba-coba dan akhirnya jatuh cinta, dan sampai saat ini game kayak itu tetap hidup sih, tetap ada, dan mungkin sampai nanti ada di kehidupan yang selanjutnya itu tetap game kai. Ya. Makanya game kai Palu tetap dicari-cari gitu kan. Walaupun sebenarnya kesini bukan agenda game agenda kai organisasi lagi. ya Ya. gitu. Cuman namanya rumah, orang akan tetap Orang pasti bisa pulang ya. Nah, selanjutnya Kak, akhirnya kan dari cabang Ambon terus ke Boleh minum pusat. dulu ya. Ya, boleh minum dulu Ya. Ada disponsori oleh Jadi podcast kita ini disponsori oleh podcast Benang Podcast Biru. Benang. Jadi yang mau pesan ini gelasnya Silakan. nanti bisa ya ke game kai Palu. ada ini juga game kai cabang Palu. Nanti Ya. ini nomor sekret di bawah ini. Sekretaris cabang ya. Nah, itu tadi Kak, dari cabang Ambon terus kemudian berproses ke Jakarta, itu bagaimana Kak? Sampai akhirnya lepas dari pengurus pusat, Kakak sambil studi waktu itu, dan akhirnya posisi Kakak hari ini di pekerjaan. Dari game kayak cabang Ambon itu berprosesnya itu dari ketua bidang ya, terus naik ketua bidang juga sampai selesai badan pengurus cabang itu tahun 2000. Ketua bidang apa ya Kak? Soalnya? Ketua bidang kerohanian sih. Kerohanian waktu itu. Padahal aku orang ekonomi ya. Cuman tapi yang namanya tanggung jawab itu kan sebenarnya bukan soal ini ya, soal kita dikasih dan kita mau apa tidak Ya. menjalankan tanggung jawab itu gitu. Jadi Benar. tidak masalah juga sebenarnya kalau bukan basic ilmu, selagi kita komitmen sama tanggung jawab fungsional itu pasti sih dikasih dikasih. Semangat gitu. Memang kalau bicara game kayak ini selalu bersemangat ya, Iya. dikasih tanggung jawab yang lebih gitu. Jadi waktu itu 2016 selesai BPC ke Jakarta, dan sebenarnya ke Jakarta itu tujuannya memang kerja. Kerja ya. Tapi waktu itu belum selesai BPC sih. Jadi lulus di kampus, belum selesai BPC, sambil kerja, tapi kerja serabutan juga kayak gitu kan. Terus pengen kerja tapi pengen keluar dari Ambon tapi belum selesai BPC. Nah di situ ada satu hal yang aku pegang itu, melakukan segala sesuatu itu sampai tuntas. Jadi yang prinsipku saat itu adalah aku melayani di BPC itu harus selesai dulu. Jadi tanggung jawabku selesai, Ya. dan aku keluar untuk merantau di situ untuk cari kerja 2000. Ya, dengan perencanaan kecil Nah, itu. pasti dikasih perencanaan yang besar. Jadi siapapun, jadi ini juga pesan ya Pesan. untuk teman-teman GMKI Nanti bahwa ini quotes di bawah. apa ya, tanggung jawab pelayanan itu harus diselesaikan. Ya. Karena berkat melayani itu pasti ada kayak gitu. Jadi Nah, hari ini sepakat. untuk teman-teman GMKI Palu juga yang udah jadi BPC, apapun dinamika yang terjadi itu harus kalian selesaikan tugas dan tanggung jawab kalian sampai selesai gitu. Dan quotes-nya. kok kita kayak ini ya, motivator Iya, gitu nanti ya. ada penggalan-penggalan di TikTok. Itu sih, dan selalu ada berkat. Makanya setelah aku BPC aku ke Jakarta, dan tidak lama aku di Jakarta cuma 3 tahun ya 3 bulan nyari kerja, dan Tuhan menjawab gitu. Tuhan kasih aku kerjaan padahal aku ini bukan siapa-siapa, datang ke kota besar dan disediakan kayak gitu. Jadi memang segala sesuatu tuh udah disediakan kayak gitu. Ya udah kerja selama
2017, 2018 sebenarnya tidak pernah terpikirkan ya mau jadi pengurus pusat gitu kan. Terus ditanya mau nggak melayani di pengurus pusat, cuma aku mikir lagi, aku di sini tuh tujuannya kerja gitu kan. Dan kerja di Jakarta itu sesuatu yang sangat membosankan sebenarnya, sesuatu yang sangat berat gitu. Jenuh tidak sih Kak mungkin? Iya, jenuh banget Suasana sih. mungkin. Jenuh banget sebenarnya. Nah, aku mau nggak ambil tanggung jawab ini gitu, tanggung jawab pelayanan, karena ini sangat berat gitu kan, mengurus GMKI se-Indonesia ya. Dan ya udah aku putuskan waktu itu untuk oke, aku mau gitu ngambil tanggung jawab. Dan ternyata itu memang tidak mudah ya, tapi setiap pilihan itu ada konsekuensinya gitu. Tapi puji Tuhan selesai juga sih. Sampai di kongres kemarin di Manokwari selesai tanggung jawab. Kalau awalnya aku tidak mau Kak ya. Tidak mau sama sekali sih, karena aku enggak apa berGMKI itu kayak apa ya Kak, kayak putus sama mantan yang sudah 7 tahun pacaran gitu kan. itu berat Balikan sih lagi, sebenarnya. balik lagi. Selalu ada alasan sih, ada alasan Kan untuk- alasan untuk pulang. untuk kita pulang sih ke tempat yang memang memberikan kita kenyamanan Ya. gitu. Jadi memang nggak bisa ditolak sebenarnya. Gitu. Nah kalau boleh tahu Kakak sekarang pekerjaannya di bidang apa gitu, boleh cerita ke teman-teman gitu kan. Aku pekerjaannya di bidang apa ya? Kok bingung? Aku puji Tuhan dikasih Tuhan itu kesempatan untuk menjadi analis selama 2000 berapa ya, 17, 18, 4 tahun apa 5 tahun ya, menjadi analis di badan keahlian DPR RI. Kemudian Jauh tempatnya. tapi ini kesaksian juga dari 10 orang itu yang tes itu kan waktu itu bukan Kristen ya, tapi Tuhan menempatkan aku di situ satu-satunya yang bisa sama-sama tes ya Kak juga. Iya. bisa sama-sama ada di situ kayak gitu. Jadi aku 5 tahun lah. Dan 2021 dikasih tanggung jawab yang lebih ya, dan dikasih berkat sama Tuhan untuk menjadi salah satu tenaga ahli anggota Dewan DPR RI Dapil Sulawesi Tengah tentunya, dan juga senior GMKI. Ya, itu sebenarnya mungkin kayak orang bilang ini omong kosong sih bisa ada di posisi ini, itu kayak karena orang dalam, itu karena Itu aku nggak privilege-nya. setuju sekali sih sebenarnya. Bukti loh ini kalau Kanata hari ini bisa lewat di tes-tes itu berarti kita juga bisa tanpa privilege. Sebenarnya privilege itu kan penting ya. Kan kita membangun, guna apa sih kita membangun jaringan gitu Iya. Kalau bukan untuk impact bagi diri kita sendiri dan memberikan impact bagi orang lain kayak Iya. gitu kan. Nah, tapi kembali lagi sih sebenarnya ini juga bicara tentang bagaimana penguatan kapasitas perempuan ya. Ya, kalau kita bicara tentang perempuan dan juga semua kader gitu. Jadi jangan menaruh mindset pikir bahwa oke, kita punya jaringan, kita punya senior, tapi gimana sih kalau kita bicara tentang kesetaraan juga ya, Feb? Harus mandiri sih. Kesetaraan itu kan bukan hanya dituntut, tapi kesetaraan itu diperjuangkan gitu. Ya. Jadi hari ini kalau misalnya kita sendiri sebagai pribadi tidak bisa mendorong diri kita, tidak bisa belajar untuk memperlengkapi diri kita, gimana kita mau dikasih tanggung jawab yang lebih, gimana kita mau dikasih jaringan itu, privilege kita punya jaringan itu selalu ada gitu. Cuman kita harus siap dulu gitu, ya kan? Ya. Kita sepakat di situ ya, Feb? Sepakat banget. Apa Jadi ya? bukan karena ya udah hari ini karena ada senior bisa Iya. di situ gitu. Maksudnya privilege punya wajah cantik, punya jaringan, anak siapa itu sebenarnya kalau kembali lagi ke kualitas dan kapasitas kita tidak sampai ya susah juga ya. Iya. Bagaimana Kak rasa teh di Palu? Manis kan? Iya, manis. Melebihi aku sebenarnya sih. Kalau manis kita. Nah, oke Kak, kemudian gini ya Kak. Hari ini kita lihat di ruang-ruang publik, di ruang organisasi, biasanya perempuan masih ditempatkan di posisi-posisi yang yang bukan sebagai pengambil keputusan. Kan misalnya kita ditempatkan sebagai Yang domestik bendahara. ya? Iya, kita lekat dengan posisi bendahara, sekretaris, biasanya pasti perempuan yang di situ-situ aja. Nah, bagaimana pandangan Kakak soal fenomena hari ini? Oh, kita nggak perlu ini juga ya sih. Sebenarnya sampai sekarang pun hal itu memang benar kan masih ada ya. Masih ada, sering Jadi ya. perempuan itu diserahkan tanggung jawab dalam bentuk domestik.
Karena sebenarnya mau kita lihat itu fungsionaris itu bukan soal dia laki-laki atau perempuan, tapi soal dia diberikan tanggung jawab yang sama gitu antara laki-laki dan perempuan gitu. Benar. Tapi kita masih menemukan dan sangat banyak juga di GMKI bahwa posisi-posisi yang dianggap untuk mengurusi bukan sebagai soal pengambilan keputusan itu diberikan kepada perempuan Ya. kayak gitu. Itu dengan sengaja itulah atmosfer yang kita ciptakan gitu. Cuman aku pengen di sini sebenarnya mau bilang bahwa kita juga sebagai perempuan jangan terkooptasi atau jangan ada juga di ketika kita diberikan tanggung jawab misalnya ya yang domestik ya sekretaris atau bendahara, terus kita di mindset pikir kita itu bahwa oh ya udahlah tugasku kayaknya ngurus ini aja gitu. Itu jangan gitu. Oke, boleh kita terperangkap dalam sistem seperti itu ya, tapi kita harus juga menunjukkan bahwa di sini bukan tanggung jawab soal kita perempuan, tapi kita bisa berikan apa gitu. Nah, Kita bisa mempengaruhi apa di situ. dan kita tunjukkan. Tunjukkan gitu. Jadi ya tugas misalnya kita sebagai bendahara bukan datang nanti uang duit aja yang aku urus ya. Gitu. Nanti surat aja yang aku urus kan. Tapi lu ada di situ tuh ya udah gimana bisa mempengaruhi keputusan yang diambil kayak gitu. Jadi jangan tertangkap ya udahlah karena aku bendahara aku ngurus aja. Harus pintar masuk. Ya harus ada dalam pengambilan keputusan itu juga harus bisa mempengaruhi gitu. Kayak gitu sih. Itu sih. Dan secara tidak langsung mungkin ya Feb, kalau misalnya perempuan itu bisa tunjukkan kehadirannya dalam struktur fungsional, dia pasti akan diberikan Ya, tempat. pasti dipandang. Iya, pasti tanpa kita harus nuntut, oh enggak, aku harus jadi ketua misalnya, oh aku harus jadi, enggak perlu gitu. Ya, betul sepakat. Tidak perlu menuntut bahwa kita harus ada di titik itu, tidak perlu. Kita cukup untuk jadi berpengaruh. Iya, cukup melaksanakan tugas kita itu aja dengan yang tadi aku bilang ya. Otomatis semua itu pasti akan ini sendiri sih. Gitu. Dan kesyukuran hari ini katanya melihat di GMKI cukup banyak mulai ketua-ketua cabang perempuan yang Udah mulai. Tapi sebenarnya agak sulit juga sebenarnya, mungkin karena rasa tidak sih kalau kita sebagai perempuan itu kerjanya 2 kali lebih ekstra, terutama untuk membuktikan kalau kita itu setara gitu. Untuk kejar namanya kesetaraan kita kerja lebih keras 2 kali gitu. Iya sih sebenarnya. Ya kan, fenomenanya juga begitu kan? Keras karena memang itulah sebenarnya secara kalau kita ngomongin kesetaraan gender juga di misalnya organisasi mahasiswa, kita itu sebenarnya belum terlalu naruh itu perhatian gitu. Iya. Kader-kader kita juga belum sadar, maksudnya belum sepenuhnya sadar gitu, maksudnya belum sepenuhnya menaruh nilai yang sama antara perempuan dan laki-laki. Jadi pada akhirnya itu memberikan dampak ke kita juga sebagai kader perempuan, dimana nunjukin nih kalau sebenarnya kita tuh bukan hanya ada di struktur, tapi yang tadi aku bilang kita juga bisa diberikan pekerjaan yang baik, kita bisa diberikan tanggung jawab, kita bisa mengambil keputusan, kita bisa ada dalam forum-forum yang penting gitu dalam organisasi kayak gitu. Dan itu memang ekstra sih sebenarnya. Ekstra juga untuk ini karena memang kita belum belum naruh itu sebagai sesuatu walaupun kita ngomong-ngomong aja terus ini kan kesetaraan gender, tapi dalam prakteknya masih ya betul sepakat. Ini jangan ada yang sini. Nggak apa sebenarnya sih kan kita. Tapi itu realitas mungkin yang harus kita dan yang harus kita tabrak itu. Seperti ini kita contohnya saya melihat itu ada di diri Kanata. Mungkin Kanata berproses juga ya tidak ini ya di GMKI mungkin tidak jadi ketua cabang, tapi lihat hari ini Kanata adalah salah satu orang yang paling sering kita lihat lalu-lalang di GMKI, orang yang kita dengar berpengaruh. Malu juga Pio. Oh iya Kak, nah kakak kemarin kan waktu kita mau angkat tema soal perempuan dan apa gitu, nah kemudian Kanata ada sedikit nolak menolak kenapa sih kakak? Tapi kembali lagi tadi topik aku tertarik, maksudnya memang aku tidak pernah ketua cabang ya. Tidak pernah ada di posisi pimpinan. Cuman yang selalu aku pegang itu ketika kita dikasih tanggung jawab itu sebenarnya itu sebuah pengabdian kayak gitu, bukan sebuah prestasi. Benar sih kakak. Jadi ketika misalnya aku tidak jadi sebuah pucuk pimpinan pun
bagiku itu apa ya, karena dengan cara misalnya apa yang Tuhan kasih buat aku, dikasih tanggung jawab, disitulah caraku untuk Ya. apa, untuk melaksanakan tugas itu dengan baik kayak gitu. Jadi mau kita di fungsionaris itu sebagai apapun, selagi kita bisa menunjukkan memang kita benar-benar mengabdi dengan tugas dan tanggung jawab ini, aku rasa itulah selalu pasti pasti Iya. itu kan. Itu Jadi tidak tergantung, maksudnya tidak terfokus fungsionaris di mana posisimu gitu. Itu yang orang bilang apa, kalau posisi tidak memberikan apa ya mau sosok coach tapi lupa juga ya. Cuman menurutku itu udah terlalu ini sih, karena menjadi apapun itu bukan prestasi. Jadi aku tidak mau terlalu aku jadi ini enggak, tapi gimana aku ngelakuin tugas tanggung jawab Iya gitu, kayak gitu. sebenarnya. Kayak kalau saya sih suka melihat jabatan itu memang untuk pelayanan. Itu sebenarnya beban. Kenapa? Karena kita dituntut untuk tunjukkan kualitas kita Iya. di situ kan. Ya jangan munafik juga sih, kita emang merasa itu beban sih. Tapi gimana kita tuh bisa nerima itu, maksudnya berlatih kan awal juga kayak gitu kan. Iya. Jadi awal menjadi bedum tuh aku merasa itu berat sekali nih kan, maksudnya aku merasa terbeban ya. Cuman ini pilihan yang udah pilih gitu Dan kan. bendera umum itu apa? Posisi yang wow, kalau di game kayak kita melihatnya itu wow, sangat wow itu posisi itu ya kan. Susah juga sih, karena kita apa ya, kita mencari, kita mengelola, kita mempertanggungjawabkan Iya. gitu kan. Dan itu bukan dana yang kecil ya. Dan untuk terus secara pengurus pusat ya, keseimbangan organisasi itu kan ada di situ. Iya, benar. Organisasi Transparansinya juga. kita boleh punya konsep, boleh program, tapi kalau nggak ada bahan bakarnya gimana coba gitu Iya. kan. Yang itu sulit sih. Jadi awalnya tuh kayak aduh merasa berat banget ya. Cuman Jangan gimana saja ya? susah, apalagi di pusat yang sudah dana besar. Nikmatin kayaknya ya, merasa itu proses, jadi lama-lama ya udah gitu. Akhirnya terlewatkan juga dan proses itu kayaknya yang membentuk Ya. kita sampai hari ini gitu. Kemudian kan kakak ini kan hari ini kondisi memang kita tidak bisa dipungkiri ya, masih di klaster kan gitu, antara perempuan, laki-laki. Kan klaster covid lah ya. Jangan klaster covid. Oh iya, kita di sini sudah menerapkan protokol kesehatan ya, sudah PCR juga, udah vaksin. Semua udah bebas. Aman. Jadi tidak pakai masker. Jangan nanti dibilang aduh podcast benang biru tidak taat prokes. Aman kok. Nah, Staff kita juga semua ya, udah staff antigen. kita semua sudah vaksin mereka. Ini enggak kan kita memang masih di klaster-klaster kan, antara perempuan laki-laki, masih ada tembok-tembok itu. Nah, sebagai perempuan, tantangan apa yang kakak terima ketika masuk ke dunia kerja? Apa klaster apa tadi? Ini kan masih ada klaster perempuan laki-laki Oh, ya kan, masih ada iya apa sih. kayak ada job desk-nya perempuan, job desk-nya ini laki-laki. Kenapa sih Selalu itu jadi pasti tantangan, kayak kan? ya udahlah, misalnya pekerjaan ini perempuan aja yang ngambil, gitu. Hmm. Pekerjaan ini laki-laki aja gitu. Ya. Dan sampai ke dunia kerja itu sebenarnya kalau aku mau menilai di profesional itu kadang masih Masih ada ada. kayak gitu. Cuman Kakak alami tidak sih? Kakak sendiri mengalami kah? iya sih, cuman karena mungkin aku emang ada juga pekerjaan yang melibatkan fisik ya. Ya. Cuman karena pekerjaanku dari yang di badan sampai sekarang itu pekerjaannya mengutamakan kemampuan berpikir. Nah, Jadi kemampuan pekerjaanku semua berpikir dan menulis, menganalisis, dan bahkan sampai sekarang juga kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kadang aku ngerasa enggak terlalu ini, karena di situ kan sama rata kita lihat kualitas itu. Iya. Jadi aku nggak merasa aku terdapat diskriminasi gitu. Jadi ketika aku bisa ya udah aku sama dengan Sama. laki-laki gitu. Jadi kemampuanku di situ menunjukkan kualitasku sama dengan Nah, itu laki-laki di itu posisi yang kayak itu gitu. sih yang harus garis bawahi. Ketika kita punya kemampuan, otomatis juga orang pasti pandang kita ya kan. Akan pandang setara tanpa perlu capek-capek Iya, kita nggak membuktikan. perlu. Ini harus setara nih. Sebenarnya kadang kan orang kritik kan. Iya. Sebenarnya aku kurang sepakat itu kayak maksudnya enggak, itu harus perempuan. Nah, kalau hari ini perempuan yang nggak siap dirinya, kok dia mau Ya. dikasihkan tanggung jawab kayak gitu kan gitu. Kalau hari ini kita bisa melatih kualitas kita tanpa kita minta sebenarnya, itu pasti udah ada gitu. Iya, benar. Ruang-ruang itu udah tersedia gitu. Cuman memang dalam hal sistem ini kita memang harus lebih diatur juga dengan peraturan ya. Kadang kan sesuatu itu yang tidak bisa kita masukin di situ harus ada aturan untuk mendesain itu, untuk keterlibatan perempuan di situ kayak gitu.
Iya betul. Makanya dari itu kan sebagai perempuan kita harus percaya diri juga akan kualitas yang kita punya. Kakak sepakat tidak sih? Yang intinya kalau saya pribadi ini opiniku, menurutku yang harus dipunya perempuan nomor satu itu pintar. Kalau Iya. itu kakak sepakat tidak sih? Sepakat juga sih, sepakat gini. Karena gini kan, kalau cantik itu Relatif, itu ya. bisa nanti kadang pudar gitu. Iya benar. Orang juga tidak cantik banyak uang pasti cantik. Iya. Tidak cantik, otak pintar, kerja punya duit, cantik juga Cantik gitu juga. kan. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau orang bilang kalau memang tidak punya wajah yang cantik, punya pintaran. Kalau tidak punya pintaran, punya akal yang baik. Ya. Tapi menurutku kekuatan modal utama, karena aku pun merasa ya, yang sampai di sini tuh, ya itu memang pintar. Bukan pintar, bukan bilang ini, tapi otak kita Ya, otaknya. dan kerja keras sebenarnya. Benar kakak. Kalau kita punya pikiran tapi kalau kita nggak kerja keras, kita nggak bakalan nemu titik yang pas kayak Iya, gitu. betul. Cuman memang itu kembali lagi Feb, cantik itu bisa pudar dan dalam keadaan paling susah, dan misalnya sampai kita nggak tahu, misalnya Ya. kita dari atas turun ke bawah, yang kita pakai tuh Ya otak. ini kita sebenarnya sih yang bisa bertahan kayak gitu. Kayak Jadi ini memang cantik banyak ya, cewek-cewek cantik banyak. kayak juga cantik banyak kayak gitu. Tapi yang orang bertahan itu orang yang bisa mempertahankan Ya. kemampuan berpikirnya gitu. Saya itu sampai di titik ini kak, insecure itu bukan karena dia lebih cantik tapi dia lebih pintar. Itu aku juga sepakat ya. Jadi sebenarnya tapi ini perjalanan juga kan. Kita sampai di titik untuk merasa seperti itu perjalanan gitu. Iya. Dulu mungkin kita ngelihat orang cantik tuh kita nggak percaya diri sebagai Iya, perempuan kayak, gitu kan. benar. Aduh, cantik. Aduh. Apalagi baru pertama masuk Jakarta apa gitu kan. Aduh, memang Apalagi aduh, suram sekali gitu. Memang suram sekali gitu kan menurutku ya. Karena kita ada di yang semua itu cantik gitu. Iya sih Jakarta. Di glowing di- gak kayak. Iya, maksudnya kita ada di sistem dan ini yang semua orang itu mempunyai fisik yang lebih gitu. Apa sih yang bisa kita pertahankan dari ini gitu kan. Tapi itu perjalanan, aku bilang tadi Fer. Aku sampai di titik ngeliat orang perempuan cantik, aku tidak merasa tidak percaya diri sebenarnya. Iya. Karena aku merasa aku punya sesuatu yang bernilai dalam hidupku, dalam diriku gitu. Buat apa aku ngerasa hanya karena cantik aku merasa nilai diriku kayak ketinggal jauh gitu. Iya, betul. Aku akan merasa tidak percaya diri kalau melihat perempuan itu cerdas, public speakingnya bagus, Iya, tuh. punya usaha, pokoknya keren banget. Mandiri. Itu aku pasti merasa tidak percaya diri Iya. gitu. Oh ternyata aku masih harus, tapi tidak percaya diri itu bukan merasa kita kuat, tapi masih ada nih orang, jadi kita harus berusaha memacu diri, jadi itu jadi pacuan gitu. Iya kak, kayak pernah dengar itu yang ini di podcastnya Keanu sama Nagita, katanya insecure itu perlu. Iya sebenarnya, harus. iya benar. Jadi rasa percaya diri kadang juga kan sebagai ini kita perlu ditekan, kita perlu dibilang kok kurang nih. Nah Iya, dari betul. situ kan nggak bisa nih, harus bisa harus gitu kita kan, benahi, kita harus harus bisa bertahan. gitu. Kok kayak gini, kadang aku mikir dulu aku kayak orang bilang aku kurang ini, tersinggung gitu. Sekarang jadi ini. Enggak, sekarang kalau orang bilang oh ya ternyata aku masih kurang ya. Iya, gitu. jadi paling introspeksi diri tuh. Ternyata kayaknya harus ini yang aku lengkapi gitu, aku harus belajar tentang ini kayak gitu. Padahal dulu tuh kayak tersinggung, merasa tidak percaya diri, tapi semakin kesini itu pengalaman menemukan diri sendiri juga sebagai perempuan ya Beb. Benar. Karena perempuan ini kan kompleks ya. Baperan lagi. Maksudnya untuk memahami dirinya sendiri, untuk mengerti dirinya sendiri sebagai perempuan itu Bingung susah juga. banget, Ya, sumpah. ya betul, sepakat. Sumpah itu. Dan jangan bilang kalau perempuan game kayak semua yang kita lihat itu, semua orang itu mengalami perjalanan untuk sampai di titik dia saat ini gitu. Benar kakak, sepakat. Untuk bisa dewasa, untuk bisa kuat mental, untuk bisa percaya diri, untuk tidak selalu mengutamakan perasaan ya. Tapi bahkan sampai detik ini masih kalah juga Feb kalau soal perasaan. Iya, betul. Ini kita nggak curhat. Agak curhat kita itu. Sepakat sih, biasa laki-laki perempuan kebanyakan tidak terima ketika laki-laki bilang bahwa perempuan rumit. Saya sepakat, saya terima loh, karena Iya. bagi diriku sendiri saya rumit. Kadang kan kalau misalnya
misalnya kalau kita mengenai konsep, aku sekarang gini kayak kadang kurang sepakat dengan konsep kayak perempuan merdeka dan aku punya diri sendiri, aku hebat, aku kuat, aku bisa, aku tidak sepakat. Kenapa itu Kak? Karena ada hal yang kita tidak bisa menentang diri kita sendiri. Iya. Dan itu kita hanya paham sejauh mana diri kita sebagai perempuan itu kuat apa enggak gitu. Iya, betul. Ada sisi di mana selalu ada pasti kita itu ada di posisi-posisi yang lemah, ada di posisi-posisi yang lebih sensitif gitu. Iya, betul. Kadang orang tuh menyangkal itu, tapi sebenarnya kalau aku nggak menyangkal karena itu memang ada dalam diriku. Kayak ini saya melihat laki-laki ketika dalam soal perasaan memang kayaknya mereka lebih hebat karena Ini cepat lupa. Kalau udah ke perasaan ini ya, tapi ya itu juga penting sih. Kita kadang kalau berorganisasi tapi jangan lupa juga untuk menyemai cinta-cinta ini juga Feb, karena itu perjalanan juga sebenarnya. Kadang mau berorganisasi melelaikan cinta-cinta yang terlewatkan ya. Betul sih Kak. Kayak ini kemarin saya sering kali Kakak sebagai ketua cabang dan perempuan, saya tuh sering kali dengar bahasa, kenapa ketua cabang perempuan baperan kayak gitu. Nah itu kenapa kita perempuan harus ekstra berkali-kali lipat untuk buktikan kalau ya memang kita baperan, tapi itu sebenarnya memposisikan itu diri. nilai sih sebenarnya. Kalau aku mau mengini stigma orang bahwa sebagai perempuan itu baperan, menggunakan perasaannya dalam memimpin, menggunakan perasaannya dalam mengambil keputusan. Kalau aku pribadi aku nggak mau terlalu jadi sebenarnya aku mau membalikkan itu, sebenarnya itu nilai, sebenarnya itu yang- value dari benar, hidup setiap perempuan gitu. Kalau kita perhatikan dalam setiap organisasi, perempuan itu yang berikan warna, betul Kak. Jadi penyeimbang sebenarnya. penyeimbang, sensitivitasnya itu ada dimasuk gitu. Ya. Jadi dia bisa jadi banyak hal sebenarnya yang kita tidak sadari bahwa ketika kita ada dalam posisi itu kita memberikan warna dalam betul. dalam organisasi itu, baik dalam pengambilan keputusan atau apapun itu gitu. Dan memang kemarin dalam proses berGMK juga di antara pimpinan yang laki-laki ya, aku merasa kok bahwa sebenarnya aku di situ punya nilai kok. Ya, benar. Jadi bukan hanya untuk ngambil struktur, tapi aku di situ punya makna di situ gitu. Ya, betul. Kayak gitu. Oh ya teman-teman di rumah, kalau ada yang mau tanya, kalau ada yang mau tanya silakan ya, jangan nanti kita terusin yang saling tanya menanya. Ini tapi asal jangan nanya soal ini ya. Kayak kakak jomblo tidak? Boleh sih, sedih boleh. jawabnya. Tapi kasihan. Jangan bertanya soal ini ya, soal kisah-kisah yang rumit ya di luar daripada organisasi. memang kayaknya kita lebih gampang bahas organisasi daripada bahas hati kakak. Kayak bahasa hati itu agak sulit juga, tapi bahas organisasi hebat-hebat gitu kan. Ala-ala sok-sok yang kita ini, aduh. Padahal cinta juga wah. Ya, padahal baperan juga. Ya itu tadi kalau soal masalah hati ya tidak apa-apa baper karena toh. Iya, karena itu sebenarnya naluri kita juga sih sebagai manusia. Iya, naluri sebagai manusia. Jadi sah-sah aja gitu. Tapi itulah kakak menurutku ya, sebagai pemimpin terlepas dari ada ini ya, ada pertanyaan tuh ya, iklan ada pertanyaan. Oke. Ini pertanyaan tadi, bagaimana menurut kakak karena sebagian perempuan berpikir kebanyakan mereka itu merasa tidak bisa bersaing dengan pola pikir laki-laki, padahal sebenarnya bisa. Pertanyaan dari siapa ya? Oh, dari penonton. Oh, ada penonton. Oke. Saya Jadi kira kita dari punya satu produser. pertanyaan terkait dengan perempuan itu merasa bahwa sebenarnya pola pikirnya tidak bisa mengimbangi gitu ya laki-laki ya. Iya. Nah itu sebenarnya yang tadi aku bilang ya, Mindset yang Fer. salah itu kan. Jangan taruh deh mindset itu di pikiran kita sebagai perempuan bahwa kita tidak bisa gitu. Jadi ketika kau taruh itu, kau akan terbiasa dengan pemikiranmu seperti bahwa kau tidak bisa. Ya, betul. Gitu. Tapi kalau misalnya kau percaya dirimu, kau percaya kemampuanmu, di situ kau tunjukkan gitu. Kau akan merasa titik di mana, oh ternyata aku bisa ada di sini, maksudnya aku bisa nunjukin gitu kan. Dan kita bisa mematahkan itu gitu. Betul. Dan tadi aku bilang jangan juga bergantung ketika kita ada dalam organisasi, kita tuh kayak melengkapi doang. Ya, Kita kayak jangan ikut, mau jadi ya pelengkap. kita terus kayak ikut-ikut, kita kayak cuma berpartisipasi, kita kayak ya udah asal aku ada di organisasi ini aku ikut lah kayak gitu. Tapi kehadiranmu di situ buat apa gitu? Ya. Kehadiranmu di situ kasih pengaruh, kasih nilai apa tidak? Di situ yang harus yang
kau tanyakan kepada dirimu sebagai perempuan gitu. Betul. Ini menurutku semua perempuan harus sadar bahwa kita punya value dalam diri kita. Nah dan itu kita sebenarnya suka. itu memang penting sih. Iya kak, kayak ini kak, saya pernah konflik sama seseorang itu. Oh ya Wih, lanjut. Jadi saya pernah konflik sama seseorang kakak karena merasa ini sampai konflik sampai tidak bicara gitu, karena merasa ini tidak, saya benci lihat orang yang tidak mau meningkatkan kualitas dan kapasitas diri. tapi menuntut. Iya, tapi soalnya karena saya berangkat, saya sadar saya itu dulu bukan apa-apa. Saya bodoh sekali asli. Saya merasa saya itu bodoh, tidak tahu apa-apa dulu. Tapi saya kerja keras supaya bisa tahu, kayak kalau orang bisa bicara ini, saya juga bisa nyambung ke situ. Jadi kalau ada orang yang malas-malas, jengkel juga kan. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi kak, bagaimana pandangan Kak Nata mengenai statement atau mitos yang mengatakan kalau perempuan itu jenis kelamin inferior? Nah, gimana? Oke, bentar kita jawab. Jangan di ini dulu, jangan dihapus. Iya, ada kerentang. Iya benar-benar. Tadi kan sebenarnya kan tadi yang Fred bilang apa tadi, berusaha kan. Iya, sebenarnya aku juga sampai di titik ini tuh titik berusaha juga. Iya, kan aku kita bukan mati-matian kayak untuk sampai di titik jadi orang langsung gak jadi gitu. Tapi Ya. melalui proses jatuh bangun aku harus belajar. Dulu aku pertama kerja, apa sih, aku dari Ambon gitu kan, anak ibu daerah, kota. terus orang teman-temanku tuh anak-anak pintar-pintar semua. Aku ngapain gitu, aku bodoh sih, cuma aku mau usaha gitu. Iya kan, sadar itu, sadar dong kalau kita itu sadar, bodoh. ya, sadar diri berusaha gitu. Aku Sadar merasa bodoh. ya aku masih harus berusaha gitu, dan Iya. udah ketika kita berusaha ya waktu sendiri yang bawa kita ada di titik. Iya, dan sadar kalau kita masing-masing punya potensi yang harus kita gali, jangan biarkan terkubur Iya. dalam diri gitu. Oke, apa tadi? Ya, pertanyaan tadi itu pandangan Kak Nata. Mengenai statement atau statement Atau mitos. Statement dan mitos. Statement ini ada dalam mitos ya, Ya, yang mengatakan kalau mengatakan kalau jenis kelamin perempuan itu inferior. ya, Aku agak ini ya, soal apa, sesuatu yang terkait dengan, karena itu apa sih namanya, statement atau mitos ini kan sesuatu sebenarnya kan diciptakan manusia kayak gitu. ya. Jadi turun temurun kita percaya bahwa itu sesuatu yang benar gitu. Kan dari awalnya tidak ada yang mengatakan tidak ada ini, cuman karena struktur yang terus menerus meyakini, kemudian menaruh itu sebagai sesuatu yang benar, pada akhirnya kita percaya bahwa itu sesuatu yang benar, dan kita menjadi itu sebagai tolak ukur. Akhirnya kita terkurung dalam statement itu Gitu. ya. Dan menyangkal kita ini apa ya, perempuan dan juga secara manusiawi biologis gitu. Iya. Gitu sih. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan kadang tentang gitu aku tidak terlalu ini sih, karena menurutku ada hal yang harus kita dobrak itu, kita dorong dari tembok yang harus kita tabrak kayak gitu sih. stigma masyarakat yang harus kita ubah kan. Kalau hari ini banyak kok perempuan Dan stigma-stigma di game kayak juga sebenarnya. kayak juga kakak mungkin mendapatkan Di organisasi sebenarnya kita tuh ini juga sih, banyak hal yang kita turun temurun gitu. Iya kan, Gitu kan. akhirnya kita terkurung sendiri Nah, dalam statement misalnya itu. kalau kayak kadang kan kayak misalnya di cabang-cabang yang besar, itu udah ada ini ketua cabangnya perempuan Iya. kayak gitu kan. Selalu ketua cabangnya dari ini harus ini. Nah, itu kan stigma sebenarnya yang membuat kita tidak memberikan kesempatan yang sama juga Iya, untuk benar. kadar perempuan kita kan kayak gitu. Di cabang Palu sendiri sih kakak, saya pribadi ketua cabang ketiga perempuan Ketiga ya. selama hampir 50 tahun di MKI Palu berdiri. Baru 2021 ketua cabangnya perempuan ya. Ref? Iya, yang ketiga kakak, setelah bertahun-tahun kita dipimpin oleh laki-laki. Ambon itu kayak baru satu dan itu Baru juga satu juga. diganti. Kayak terus ketua kita siapa, kakak kelas sama yang pertama kali itu sih sebenarnya. Sebenarnya ya aku tadi bilang kita juga belum terlalu mengutamakan itu dalam Iya, kita lingkup belum. internal kita ya. Kayak ini kan kakak yang kita dibagi-bagi menjadi ada ini yang 30% itu juga kan? Dari partai ya. Dari partai juga di kepengurusan PPGM kayak gitu kakak? Tidak. Sebenarnya kan tidak ada juga tidak seperti ada. itu gitu kan. Cuma dalam kenyataannya pun kita lihat struktur itu kan tidak berimbang juga Iya, kan. tidak berimbang.
dari komposisi perempuan dan laki-laki kayak gitu, dan perempuan paling apa, bendahara, ketua bidang perempuan, sekretaris bidang perempuan, ya paling ya ngurus kerohanian gitu kan, misalnya gitu. Sebenarnya itu bukan menjadi masalah juga sebenarnya. Dari gimana kita ngelihat tanggung jawab itu. Cuman kita harus kembalikan lagi konsep mindset kita dalam internal kita sebagai organisasi mahasiswa, kita mengutamakan nggak gitu kehadiran kader perempuan kita kayak gitu. Benar. Karena kalau bukan kita yang mau memberikan tempat, bukan kita yang mau mendorong kader perempuan kita, siapa lagi kayak Woman gitu. support woman. Ya, harus sama-sama gitu kan, harus sama-sama di situ kayak sebenarnya. Iya, tapi di sisi lain ya kita dibatasi dengan kuota 30%. Di sisi lain juga biasanya kuota 30% ini pun tidak terpenuhi biasanya. Ada mindset juga kayak kita masih Sebenarnya kalau tidak bersaing. sebenarnya ada pertanyaan, kalau misalnya kita bilang tidak terpenuhi, ada 2 pertanyaan. Ya. Tidak cukupkah kader, atau tidak diberikannya kesempatan itu pada kader, Ya. gitu kan? Kalau Ya. kita bilang tidak cukup orang memenuhi struktur itu, misalnya dalam internal kita ya, walaupun sebenarnya nggak ini juga ya, maksudnya nggak ada patokan juga harus ini. Cuman pertanyaannya nih, kalau dalam kebijakan struktur, penetapan struktur, kalau dibilang nggak ada kader GMK, emang kurang. Maksudnya apakah kader GMK perempuan itu kurang, atau memang tidak diberikan ruang dan kesempatan, itu pertanyaannya kayak gitu. Iya sih, benar. Kadang. Karena orang-orang kader perempuan berkualitas, toh pada kenyataannya tidak diberikan Ya, sering kesempatan. terjadi. Ini ya kita harus ini juga ya, membuka fakta dan realitas yang terjadi ya kayak gitu. Banyak hari ini kader perempuan GMKI yang justru tidak Bisa dilihat. kok mereka gitu kan, cuman ya karena, tapi ya itu lagi kepentingan, teori akomodasi dalam struktur itu. Struktur itu memenuhi kepentingan sebelah pihak atau sebelah pihak apa tidak, kayak gitu kan. Dan pada akhirnya faktor kualitas itu sebagai perempuan tidak diutamakan di situ. Dan bukan cuma di GMK ya, di Iya, semua ruang kita nggak bilang bahwa di ruang yang kaya, di semua dalam- ruang publik. ya pengambilan struktur mungkin di ruang publik atau di tempat lain, di ini politik juga seperti itu gitu kan. Asas kepentingan dalam mengakomodasi struktur itu juga berpengaruh sih sebagai ini kader perempuan. Ya, agak sulit ya Kak, untuk mematahkan stigma masyarakat hari ini. Ya sulit sih sebenarnya. Aku kadang berpikir untuk, kalau kita berpikir lagi garis benang merah ya kan, tentang stigma, tentang patriarki di masyarakat, itu sesuatu yang sangat, aku merasa itu sesuatu yang pekerjaan besar. Ya benar. Aku nggak bisa menguraikan semua, tapi aku bisa memulai dari diriku gitu. Ya betul. Tapi Kak, kalau saya pribadi sampai hari ini sudah sampai di titik yang sudah tidak mau cari validasi. Yang penting saya bebas merdeka dan membuktikan sama diri sendiri. Kalau untuk validasi kayak begini kan, ini pernah ada kawan berdiskusi tentang yang cowok bilang perempuan itu lemah gitu. Terus yang cewek balas, mana lemah, kita itu bisa angkat galon, kita bisa bawa motor sendiri. Saya bilang gini, kenapa kau ngaku-ngaku bisa angkat galon? biar saja, jangan mereka tahu nanti kita disuruh angkat galon. Kita sebagai perempuan bisa, kita bisa tuh angkat galon sendiri. Bisa kok gitu. Bisa kok, kita kemana-mana bawa motor sendiri. Hidup di rantau 5 tahun juga bisa kok, Iya. jauh dari orang tua gitu kan. Itu ya, Bisa. tapi kita udah ini kita juga nggak diskriminasi gender ya. Diskriminasi. Tapi sampai di tahap sudah lah, untuk apa cari Iya. validasi gitu. Mindset masyarakat ya gitu, ada tembok tinggi kalau memang mau ditabrak. Tapi Iya, menurutku itu tembok tinggi sih, dan sesuatu yang sangat rumit buat aku, harus mendorong itu, mendobrak itu. Aku cukup diriku sendiri dan apa yang bisa aku buat. Dan setidaknya kita berpengaruh untuk Iya, lingkungan apa yang kecil bisa kita. aku buat dari lingkungan keluargaku, Iya. lingkungan teman-temanku, lingkungan pelayananku. Apa yang bisa aku buat, itu aja sih sebenarnya. Kalau aku mau bicara tentang negara satu Indonesia ini, kayaknya aku rasa aku tidak punya. Apalah kita, kalau kata Pak Sekung Keranian, Bapak sekretaris GSKI katanya, apalah kita rumah-rumah yang jatuh di apalah bawah kita meja ya. Tuhan. Nah, ada padahal kita masih mau bincang-bincang Iya, ini kayak semangat banget kita ya. sudah mau sampai di closing statement ya. Kemudian kakak ini,
kalau saya pribadi sih kakak memulai kalau bicara soal kesetaraan itu kalau memang perempuan dan organisasi, ketika perempuan mau masuk ke ruang organisasi, yang pertama mindset tentang kesetaraan dan kebebasan itu. Kalau saya mulainya kita mulai dari keluarga sebenarnya. Kalau kakak sendiri melihat ini, pertanyaan terakhir ya, kakak melihat pasangan hidup itu perlu tidak sih yang tidak menerapkan budaya patriarki, penting tidak sih kakak? Penting banget lah. Harus. Ngapain aku ada di titik ini kalau aku udah sebagai udah perempuan ini kan. yang merdeka. Cuman itu ya. tadi yang bilang dalam keluarga, aku mengambil posisi dalam keluarga aku sebagai anak ya, bicara dulu sebelum pasangan hidup kayak gitu. Ya. Aku berani membuktikan aku punya saudara 5 laki-laki, Sendiri kakak cewek. perempuan Oh, 2. perempuan 2 ya. Tapi pada akhirnya saat ini bukan mau bicara ini ya, cuman saat ini aku yang ada dalam proses-proses pengambilan keputusan di keluarga kita. Ya, diperhitungkan kan Diperhitungkan karena karena pada aku punya saudara laki-laki 5 orang gitu loh. Mm-mm. Tapi apapun hari ini yang papa mamaku yang ini mau selalu nanyain, ya gimana, selalu pasti ke aku gitu. Ya. Padahal aku ini umur berapa lah ya, 5. Jadi aku punya 2 adik, adik sama kakak laki-laki kan semua. Tapi hari ini masih bisa kok kita berikan pengaruh di dalam lingkungan paling kecil kita, yaitu keluarga gitu. Dipandang Gitu. Terus kalau soal teman hidup itu penting sekali gitu kan. Ya benar. Dan aku selalu percaya Tuhan itu kasih kita pasangan ideal sepadan ya. Sepadan, betul. Berarti kita juga harus sebenarnya pakai otak kita juga sebenarnya kan. Benar kakak. Kalau dari awal penjajakan dia masih ngelarang kita, dia nggak bisa, dia masih dalam konsep berpikir yang sempit bahwa kita itu tugasnya hanya menaruh kita dalam tugas-tugas domestik sebagai mengurus anak. Aku rasa itu tidak kupertimbangkan gitu. Karena sampai saat ini di proses kayak ini, ya aku harus juga mempertimbangkan orang yang sama. Ya. Orang yang mempunyai pandangan yang sama, orang yang mempunyai pemikiran yang sama dan visi yang sama ke depan kayak gitu. Iya. Jadi bukan dia yang harus diasuh, tapi jalannya sama-sama. Ya, gitu. benar. Setara itu artinya kita berdampingan. Jalan sama-sama gitu, Sama-sama. bukan yang laki-laki harus ini, tapi jalan sama-sama. Ayo kalau mau jadi keluarga, maksudnya kalau kita mau besar kemudian hari, ayo sama-sama gitu. Ya, betul. Kayak gitu sih sebenarnya. Kayak ini, saya juga hari ini melihat ada tembok tipis memang antara patriarki matriarki ini. Biasa perempuan-perempuan cuma terlalu merdeka, sampai ke matriarki. Tapi menurutku itu juga sebenarnya Feb, ini bentar ya. Iya. Sebentar ya Pak Produser. Kita harus fair ya, kalau kita lawan patriarki, kita juga jangan matriarki. Gitu. Kan Sebenarnya harus aku fair. kadang waktu itu perempuan yang terlalu ini sama dirinya sendiri dan dalam kehidupan rumah tangga, aku mungkin akan mempertimbangkan laki-laki yang bisa sama-sama gitu. Tapi aku harus sadar bahwa sebenarnya dalam hati batin kecilku ya, aku harus ada dalam keluarga itu untuk menghidupi keluarga aku, untuk mengurus keluarga. Itu sesuatu hal yang tidak bisa aku bantah, itu udah ada dalam diri kita sebagai perempuan gitu. Nah, cuma pertanyaan kita bisa menjalani itu sama gitu. Itu tanggung jawab. Tapi kan itu pilihan. Benar. Jadi ketika memilih untuk misalnya jadi perempuan yang berkarir dan berumah tangga, ya berarti dua-duanya jalan dong. Iya, ini rumah tangga bangun berdua. Iya, masa nggak urus rumah tangga nggak mungkin. Masa sih ini nalurimu sebagai ibu ketika misalnya, walaupun belum punya anak ya, cuman ya nggak mungkin lah gitu kan. Ya itu memang udah panggilan dari diri kita gitu. Kayak ini kak, ini ajaran yang paling saya suka dari mama. Jadi kan mama papa ini pasangan aktivis kan dua-duanya. Jadi ya tidak bisa dipungkiri bahwa mama adalah seorang yang merdeka. Nah kalau kayak gitu kan, iya, gitu, tapi selalu diingatkan sama saya, katanya semerdekanya kau, walaupun kau bekerja, kau harus bangun jam 6, siapkan juga baju suamimu kayak begitu. Karena budaya kita perempuan Indonesia ini bukan apa, ini kan bukannya kita tunduk sama patriarki, tapi pilihan sebagai perempuan dan pasangan. Kalau aku masih percaya itu sih. Ya aku udah mau yang kayak aku nggak mau ngapa-ngapa, enggak. Itu udah ada dalam diriku kayak gitu. Jadi kalau kita sekarang berpikir tapi kalau ketika kita ada di situ pasti kita karena itu naluri kita sebenarnya gitu loh. Kata Sekum Anggi, seru nih bicara persiapan menjadi ibu. Ya pasti kita akan kesana ya. Iya, semua perempuan akan jadi ibu gitu kan. Semua pekerja wanita karir juga akan mengurus anak gitu loh. Iya, itu pilihannya. Maksudnya namanya kita perempuan Indonesia, budaya itu kita harus tetap junjung tinggi kakak ya. Bahkan dalam sebenarnya tapi pilihan juga sih. Dalam aku bekerja kadang aku ngeliat seorang perempuan yang ngurus anak tuh aku kayak naluriku kayak bahagia banget gitu kan. Aku lihat sebuah kebahagiaan di situ gitu. Benar. Siapa sih perempuan yang tidak mau semerdeka-merdekanya dia? Pertanyaan udah ada, udah belum. Pertanyaan
pertanyaannya sudah ada kak, aduh sudah bicara rumah tangga, Ini udah pada naik. mau rumah tangga dengan siapa? Oke lanjut. Ya, Seru. Terus sih, sebenarnya kita mau bicara panjang, kita Iya. kode-kode terus sama Pak Produser. Nah, kalau gitu terakhir nih kak, mungkin pertanyaan terakhir sekalian closing statement kakak ya, tentang keberagaman dan kesetaraan itu kan nilai-nilai yang penting. Iya. Dari percakapan kita tadi sebenarnya bagaimana kita mewujudkan yang namanya keberagaman dan kesetaraan itu. Kalau aku sih keberagaman itu harus diberikan tempat dan kesetaraan itu harus diperjuangkan kayak gitu. Benar. Kita harus sadar dan harus memberikan tempat untuk sebuah ruang untuk berbeda, bahwa memang kita berbeda kayak gitu. Dan untuk sebuah konsep kesetaraan, kita nggak mungkin ada di titik kesetaraan kalau kita nggak memperjuangkan itu. Dan memperjuangkan itu dimulai dari diri kita sendiri kayak gitu. Dimulai dari diri sendiri ya. Ya itu sih. Closing statement atau gimana? Konsisten, aduh kata-kata Sekum Anggi kalau sudah mau selesai Sekum lambat nonton live di official GMKI Palu di Facebook dan Instagram ya. Kakak Sekum sibuk rupanya, jadi lambat nonton. Nah, closing statement kakak untuk Oke, seluruh closing kader. statementku untuk seluruh kader GMKI se-Indonesia, khususnya untuk GMKI Palu yang hari ini dengan secara terhormat aku ada di sini sih ya. Yes, terhormat kita yang terhormat. Didatangkan langsung dari Jakarta ya. Pesanku sih sebenarnya kita dalam hal berorganisasi juga jangan ikut serta aja gitu, jangan berpartisipasi. Dan secara individu kita harus juga menjadi perempuan yang memberikan nilai dalam kehidupan kita kayak gitu. Mau kita di lingkungan keluarga, mau kita di lingkungan pekerjaan, mau kita di lingkungan organisasi, jangan jadi perempuan yang hidup cuma sekedar hidup kayak gitu. Tapi dalam kehidupanmu harus berusaha untuk menjadi perempuan yang memberikan nilai. Betul. Namun menjadi berkat di mana aja, tapi itulah yang dilatih di GMKI, yang melatih mungkin kalau flashback 10 tahun aku tidak menemukan GMKI, aku mungkin akan menjadi orang yang biasa saja menjalani kehidupan Dengan gitu. mindset biasa-biasa Dengan aja mindsetku, gitu. mungkin kuliah, kerja, nikah, punya anak, kemudian nanti Tuhan panggil gitu tanpa menyisakan sesuatu dalam kehidupan kita kayak gitu. Dan semenjak aku ber-GMKI, aku merasa hidupku sebenarnya bukan hidup saja sih, sebenarnya GMKI itu memberikan aku banyak warna dan hidupku harus bernilai gitu aja. Ya, sepakat. Ini Oke, luar betul. biasa sekali closing statementnya. Nah, benar-benar katakan Nata. Mata mereka berkaca sih. Sedih ya. Jadi nggak bisa aku ninggalin Palu gue. Iya, padahal kan ada pesawat jam-jam berapa? Jam 4 Jam sebentar 4, ya. jam 4 di Luar Jakarta. biasa ini narasumber kita. Nah, itu tadi yang mungkin harus kita garis bawahi. Ya. Kita jangan sekedar ada, jangan Ya. sekedar hidup ya. Jangan Kita sekedar hidup sih, harus jangan bernilai. sekedar hidup. Kalau cuma sekedar hidup jadi terumbu karang saja, terumbu karang juga hidup bernafas. Nah, itu mungkin di sini dulu. Semoga kakaknya nanti ada jilid 2-nya. Oke, Kakak ya. kan mau ke Palu lagi. Pokoknya kita harus ada jilid 2-nya. Ya, Pak Produser ya, ada jilid 2-nya ya. Jadi dulu kita bahas ini aja ya, jangan yang berat-berat. Iya, tentang kita bahas itu organisasi. tadi. Kita bahas rumah Oh iya, matang boleh. Itu kayaknya tadi seru banget tuh. Seru-serunya tadi Kita kan. bahas kisah percintaan di GMKI boleh ya? Ini lagi saya tapi setelah bagi GMKI belum mau berkeluarga. Jangan pesimis sih gue. Nanti kakak kalau sudah ada. Iya, semua perempuan itu akan berkeluarga pada waktunya, Seko. Iya. Akan menikah pada waktunya. Atau kata saya bisa. Ini sebenarnya kan nggak pembelahan atau gimana nih? Aduh, sudah panjang sekali pembicaraan ya. Mungkin oke, sampai situ dulu. Nanti kita ketemu lagi di jilid 2 pasti. Janji pas kita akan kembali. Jilid 2 kita bahas nih tentang percintaan ya. Kita cinta-cintaan aja jilid 2-nya. Tidak sih, tidak ke cinta-cintaan. Enggak. Iya. Ya mungkin pada Yang kita relate. dalam membangun hubungan relasi ya. Iya. Relasi itu kan relasi ke siapapun, atasan, iya. relasi keluarga, relasi orang-orang lini paling terkecil, betul. termasuk relasi ke pasangan. Pasangan intinya pasangan. Intinya pasangan. Panjang ya, lihat selesai kita sudah closing statement, mulai lagi. Ya oke, sudah sampai di situ saja mungkin perbincangan kita hari ini. Terima kasih Kak Nata sudah mau datang di Palu. Nanti ketemu lagi. Salam sama ibu kota. Ibu kota nunggu ini anak-anak. Iya, mungkin sampai di situ perbincangan kita. Terima kasih untuk semua yang nonton. Terima kasih. Akhirnya tinggilah iman kita, tinggi ilmu kita, tinggi pengabdian kita untuk Om Allah Yesus masing-masing. Shalom. Shalom.
Wah. Sama. Ini. Iya kan gitu ya, kalau gitu ya. Udah Kak, ketemu lagi. Oke, Atau saya kok mau minta ini cinta beda agama, sama cinta beda agama. Saya kok